Pernahkah kita membayangkan tentang betapa dahsyatnya siksa kubur? Gambaran siksa kubur dalam hadis Nabi disebutkan, tubuh hancur hingga menjadi debu. Mari simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Risalah Nabi, sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Setelah kematian, manusia akan memasuki fase berikutnya, yakni menempuh kehidupan alam kubur. Di sana, mereka akan dibalas sesuai amal ibadah selama di dunia. Adapun bagi orang yang enggan beriman dan zalim, maka akan ditimpakan siksa kubur kepada mereka. Alam kubur dalam buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat. Oleh karangan Rizam Aizid, alam kubur juga dikenal dengan sebutan alam barzah, artinya pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam definisi lainnya, alam barzah adalah kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Setiap manusia akan melewati alam kubur ini, tetapi tak berlangsung lama melainkan hanya sebagai tempat singgah sebelum akhirnya mencapai kehidupan kekal di akhirat. Tapi di sana, mereka akan sibuk dan mengalami sejumlah peristiwa. Pertanyaan malaikat penjaga kubur. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang kubur, maka disitulah akan datang dua malaikat penjaga kubur yang menakutkan dan kejam, seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, seorang hamba, jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, dua malaikat mendatanginya, mendudukannya dan bertanya, apa komentarmu tentang lelaki bernama Muhammad? Jika ia mukmin, ia berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Jika ia kafir atau munafik, ia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Lalu ada seruan, kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Sejumlah ulama sependapat bahwa fitnah atau pertanyaan kubur ini berlaku untuk seluruh manusia baik mukmin maupun musyrik. Mengenai keberadaan azab kubur. Masih dari Ensiklopedia Kiamat, golongan ateis, kaum Khawarij, sebagian pengikut Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai adanya azab kubur ini. Menurut mereka, siksa kubur ini berada di luar jangkauan ilmu. Padahal dalam Al-Quran, Allah telah menunjukkan isyarat adanya siksa kubur tersebut, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 101, artinya, mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Pada Quran terjemahan versi Kemenag memberikan penjelasan pada catatan kaki, bila siksa yang pertama adalah azab dunia, dan yang kedua yaitu azab kubur. Pandangan ini lantaran ayat tersebut diakhiri dengan penegasan adanya azab yang lebih dahsyat, yakni di akhirat kelak. Adapun Rasulullah bersabda bahwa siksa kubur nyata adanya. Dari Aisyah, ia berkata, dua wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur. Aku tidak mempercayai ucapan mereka dan belum siap membeberkan mereka. Sesaat kemudian mereka keluar dan Nabi masuk. Aku berkata, wahai Rasulullah, dua wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan mengatakan bahwa penghuni kubur diazab dalam kubur. Beliau bersabda, mereka benar. Penghuni kubur disiksa dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah mendengar suara orang yang disiksa dalam kuburnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata bahwa Nabi keluar pada malam hari setelah matahari tenggelam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Gambaran siksa dalam kubur. Umar Sulaiman Al-Ashgar menguraikan, setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur.
serta akan menerima nikmat kubur. Adapun orang yang tidak mampu membalas pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Al-Bara bin Azim. Orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan di langit, ia telah berdusta. Siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Panas dan racun neraka mendatanginya, dan kuburan menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya dan busuk baunya, lalu berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu." Si kafir berkata, "Siapa kau? Wajahmu membawa kejahatan." Lalu laki-laki buruk rupa itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan." Kemudian Allah menjadikannya buta, tuli, dan bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, maka gunung itu akan hancur jadi debu. Dan akhirnya malaikat pun memukul si kafir tersebut dengan benda yang berupa besi itu hingga si kafir tersebut menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak histeris, hingga suara siksaannya dapat terdengar oleh segala sesuatu, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan untuknya tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, "Ya Tuhan, jangan kau datangkan hari kiamat." Dalil ini diyakini berasal dari hadis sahih. Anas bin Malik menyebutkan dalam sebuah hadis riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah di dalam kubur, kepadanya dikatakan, "Kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti." Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara dua telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata, "Kami tahu kau akan mengatakan hal itu." Lalu dikatakan kepada tanah, "Himpitlah dia." Tanah pun segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat risalah Nabi yang dirahmati Allah, selaku orang yang beriman kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Semua yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Beruntunglah bagi kita yang melakukan banyak amal ibadah ketimbang amal buruk. Maka, jika kita merasa diri kita saat ini masih gemar bermaksiat kepada Allah, bertaubatlah saudaraku. Jika Anda yang sedang nonton video ini, itu atas takdir Allah untuk menjadi sadar. Dan melalui video ini Allah ingin Anda untuk mengingat kematian. Karena tidak ada yang dapat menolong kita ketika mati, kecuali amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup. Umur yang Allah berikan saat ini, itu sebagai pertanda bahwa Allah masih sayang kepada kita semua, khususnya kepada Anda yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur, amin. Share video ini ke seluruh media sosial agar kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa tercatat sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah.